bahagia. Alhamdulillah saya sore ini beserta seluruh jajaran merasa bahagia, senang, bangga atas bantuan yang diberikan kepada Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan untuk memberikan perlindungan dengan APD dan beberapa hal lain yang diberikan kepada kita. Atas nama pemerintah tentu menyampaikan terima kasih Pak, terima kasih Bro yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan cara kepedulian seperti ini terus menginspirasi para pihak yang lain untuk terus memberikan ketauladanan dengan membantu kerja-kerja luar biasa dari kita semua. Yang kedua, setelah menyampaikan terima kasih, tentu saya menyampaikan ucapan bangga dan bahagia karena kerja luar biasa dari hampir seluruh elemen di kabupaten ini mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari seluruh Bapak, Ibu, Mas Bro semuanya dari Pertamina. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan ini sudah bekerja luar biasa, dan hampir seluruh kita semua, teman-teman Pertamina, pemerintah kabupaten sini dan kabupaten lain di Jawa Timur dan Indonesia, sebenarnya hampir semuanya tidak siap. Bahkan di dunia pun hampir semuanya tidak siap. Pandemi COVID-19 ini pandemi baru, dan bisa saja kita yang sekarang umurnya masih 40, 50, 60 itu belum pernah bertemu dengan pandemi seperti ini. Musibah kemanusiaan ini menurut saya perlu merajut atau menguatkan kesetiakawanan di antara kita. Kita ini perlu menguatkan hati, menyatukan pikiran, menyatukan langkah untuk, kalau diksi awal saya berperang melawan COVID-19, tetapi kita memilih atau pemerintah memilih dengan new normal, dengan berdampingan tapi tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah berita gembira kemarin dari UNER yang bekerja sama dengan BIN sudah menemukan formulasi dari obat COVID-19. Nah, musibah kemanusiaan ini tentu akan menghambat semua sektor, tidak hanya sektor kesehatan, tetapi sektor ekonomi. Ditambah lagi beberapa hoak yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Di kabupaten ini, pemerintah di samping melakukan edukasi, melakukan tindakan promotif, preventif, melakukan tindakan kuratif, masih dihadapkan dengan hoak yang hampir bisa setiap kapan saja masuk di smartphone kita dengan beberapa isu yang bisa saja isunya itu membuat langkah kita ini seakan-akan kurang maksimal lah, ada yang tidak percaya COVID lah, ada beberapa hal yang membuat kita semua seakan-akan kerja luar biasa ini menjadi berkurang, bukan tidak ada artinya, menjadi berkurang. Sementara analisa dari Menteri Ekonomi, jika COVID ini berlangsung sampai akhir 2020 atau di pertengahan 2021, maka memungkinkan pertumbuhan ekonomi kita akan tidak usah sampai akhir 2020, di pertengahan 2020 saja kita sudah merasakan langsung bagaimana perputaran uang, terus kemudian daya beli masyarakat yang turun. Yang paling kecil saja, ini yang paling kecil saja, tutupnya atau belajarnya siswa-siswi kita, anak-anak kita di rumah, berapa orang yang sebelumnya jualan di sekitar sekolah jadi tidak bisa jualan. Itu ya pakai bensin datang dari rumahnya ya ke sekolah. Itu juga pakai gas untuk memasak beberapa hal yang akan dijual di sekolah. Kalau jumlah sekolah di kabupaten ini misalnya ada 500, dan orang yang jualan di situ itu 2 orang, ada 1000 orang yang tidak keluar rumah karena tidak bisa jualan di sekitar sekolah. Kalau setiap hari misalnya ada dari 2000 orang itu menggunakan gas
LPG yang buat masak itu sekian kilo, terus kemudian menggunakan bensin 1 liter, ada 1000 liter bensin, tidak bisa. Ini real, ini kenyataan, karena saya biasa menghitung. Nah, termasuk bisa saja penjualan bensin menurun, penjualan BBM juga menurun karena beberapa IKM, beberapa UMKM tingkat produksinya juga menurun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka perlu ada new normal tidak hanya dalam kehidupan, tidak dalam hanya interaksi sosial, tetapi new normal dalam konteks ekonomi, dalam konteks pendidikan, dan bagaimana kita ini berpikir secara keras, cerdas, dengan ukuran-ukuran yang lebih pasti, ekonomi kita harus tumbuh. Kesetiakawanan sosial kita juga harus tetap terjaga. Kegotong royongan kita ini tetap harus dikuatkan untuk kemudian bisa melahirkan kehidupan normal baru atau era baru, generasi baru ini yang harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, tetapi bagaimana semua sektor ini harus tetap terjaga dengan baik. Dari kabupaten ini misalnya ada 6.240 orang yang menggantungkan hidupnya ke batik. Sekarang berteriak semuanya karena orang apalagi mau beli batik, mau beli kain batik, mau beli yang lain saja sudah mulai pikir-pikir. Nah, termasuk bisa saya tidak usah menghitung, saya yakin sudah bahwa bensin nilai jualnya rendah, LPG juga akan turun nilai jualnya karena beberapa kebutuhan IKN dan seterusnya juga menurun. Makanya atas nama pemerintah, ayo kita bergandengan tangan, ayo kita bareng-bareng. Kayak United ini mulai kemarin mau berusaha juga menjadi agen LPG, ya mudah-mudahan bisa segera memiliki izin lah. Yang lain juga memiliki izin yang lain. Ahmad juga bisnisnya biar semakin melambung. Syukur alhamdulillah juga CSN-nya juga bisa bantu COVID-19. Kalau Haji Junaidi ini di samping TV, terus Haji ini Haji siapa? Nah, ini berhubungan. Ya, ini juga ini brandnya cair. Brandnya cair. Nah, ini juga bisa saja beberapa perputaran bisnisnya juga menurun. Yang lain-lain juga. Tetapi yang paling penting bagi kita di samping menurun ini yang kita syukuri, karena kita masih diberi kesehatan. Bersyukur karena masih diberi kesehatan, sambil kemudian berpikir mengerahkan segala daya upaya yang kita miliki, bagaimana ekonomi kita tumbuh, masyarakat yang tetap bisa beraktivitas, ada perputaran uang yang masif, tetapi kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Nah, kita sekarang sedang berpikir ke arah itu. New normal baru itu bukan tanpa manajemen menurut saya. New era ini bukan tanpa strategi. Ini perlu strategi khusus, ini perlu cara khusus. Dan di antara kita ini tidak perlu saling menyalahkan karena ini memang dari luar. Ini dari luar, maksudnya bukan dari keinginan kita sendiri pandemi. Nah, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Karenanya sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Bapak Mas Bro Agung, bisa dipanggil Mas Bro Agung ya, apa Wijay ya. Terus kemudian biasa Pak Arta. Kalau Pak Arta ini mesti kaya raya Pak, karena sesuai dengan namanya, ada Arta Geraha itu kan. Saya pernah diajak ke markasnya Arta Geraha itu dengan ownernya. Nah, menguatkan segala daya dan upaya itu menjadi kewajiban kita semua. Nakes kita ini ya juga sekarang sudah mulai capek. Saya cerita sedikit Pak, korban uang di Surabaya, Gojek, yang terus kemudian diviralkan itu luar biasa. Seakan-akan orang semuanya jadi dokter sekarang. Semuanya itu lebih pintar dari nakes. Karena isu hoax ini begitu masif di mana-mana.
Belum lagi beberapa tokoh misalnya kayak budayawan yang itu yang viral juga Surabaya itu teman baik saya yang terus tiba-tiba menyampaikan begitu. Tapi akhirnya mohon maaf. Artinya nilai nasionalisme kita, kesetiakawanan kita, nilai kebangsaan kita ini sedang diuji oleh sejarah. Sejarah sedang mengukir atau sedang menulis catatan besar siapa yang sebenarnya menjaga kesetiakawanan. Dan ternyata sebagian yang dicatat oleh sejarah di kabupaten ini dan mudah-mudahan di kabupaten lain, Pertamina memberikan bantuan, dan ini akan dicatat dalam sejarah sumbangan terbaik dari Pertamina bukan untuk pemerintah tetapi untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Karenanya saya minta tepuk tangan untuk Pertamina. Dan yang terakhir dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan kerjasama ini bukan hanya kerjasama dalam konteks bantuan. Ini kira-kira ketuk pintu pertama. Setelah itu syukur alhamdulillah jika bisa bertemu lebih intensif, membicarakan beberapa hal yang strategis. Karena kabupaten ini sedang, saya bersama seluruh teman-teman, bapak-bapak sedang berikhtiar luar biasa. Saya berpikir begini Pak, tidak mungkin kita ini bisa mendapatkan hasil yang luar biasa dari kerja biasa. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kabupaten yang berkemajuan, itu perlu kerja luar biasa untuk mendapatkan hasil luar biasa. Sebagian dari contoh kecil saja. Dulu saya punya teman yang lebih dulu dari saya jadi bupati di Kabupaten Banyuwangi. Waktu itu dilantik umur 43 jadi bupati. Karena wajahnya yang baby face, dianggap umur 33. Orang waktu itu di tahun 90-an, tahun 2000 awal, kira-kira kalau misalnya Pak Ahmad mau ke Banyuwangi dengan bilang ke teman dekatnya, saya mau ke Banyuwangi, yang muncul di top of mind pertama orang ketika menyebut Banyuwangi itu mesti, kalau dulu mesti Usik. Nah, saya tidak mau menyebut itu karena direkam. Kalau saya nyebut terus dipotong, nah itu jadi viral. Nah, itu top of mind yang muncul di hampir banyak orang. Tetapi dengan segala strategi daya kerja luar biasa, kabupaten ini sekarang menjadi kabupaten terbaik di Indonesia. Kabupaten yang mendapatkan apresiasi dan penghargaan luar biasa. Tidak hanya dari Indonesia, dari beberapa negara, termasuk Surabaya. Kepemimpinan yang luar biasa. Artinya inovasi, kreasi dipandu dengan kepemimpinan dan tim kerja yang luar biasa akan menjadikan kabupaten menjadi luar biasa. Kita sekarang ada di posisi itu, berjuang untuk menuju itu. Tentu tantangan, hambatan ya mesti ada. Karena kalau tidak ada hambatannya, mesti tidak akan apa ya, sama dengan kira-kira ini cerita saya saja. Waktu dulu kuliah naksir perempuan ya hujan-hujan ya dibela-belain naik sepeda motor lah untuk menunjukkan bahwa keseriusan. Betul Pak? Ya kira-kira begitu. Artinya segala daya dan upaya itu sedang kita lakukan untuk menunjukkan. Jika kemudian ada perlu kerjasama di antara kita, kerjasama dengan Pertamina, kerjasama dengan Wiswana, kerjasama dengan para stakeholders yang lain, pengusaha, untuk membangun optimisme baru, semangat baru, etos baru, menuju Pamekasan hebat yang saya sebut di beberapa diksi. Pamekasan hebat itu spirit untuk menuju beberapa langkah yang hebat, di samping juga membangun habit baru, cara baru, manajemen baru yang out of the box, yang anti mainstream bahasanya sekarang, di tengah beberapa hambatan dinamika yang bisa terjadi di mana saja. Nah, kerjasama baik ini tentu akan kita harapkan agar kita rajut terus untuk bisa terus menghasilkan beberapa kabupaten-kabupaten yang berkemajuan. Saya tadi dengan Mas Darmawan Kertajaya, dengan Mas Dimar Dabda, dengan Mas Azwar Anas dan bupati-bupati dan 4 kabupaten lain yang sedang berikhtiar yang sama.
Galek, Pasuruan, ada satu lagi, Trenggalek, Pasuruan, terus kemudian Nganjuk yang sekarang juga sedang berikhtiar, termasuk Pamekasan. Saya sedih sekali Pak kalau kemudian di kita ini sering disebut kalau mau ke Madura itu orang masyarakat sini bilang turun, kalau ke Surabaya bilang naik. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih inferior, masih kelas ketiga. Kalau dalam konteks negara dunia itu masih masyarakat kelas ketiga. Kalau di rumah sakit itu masih kelas sal, bukan pavilion. Kira-kira begitu. Ingin rasanya kabupaten ini naik ke kelas pavilion dengan beberapa cara yang akan kita lakukan. Tentu saya harus mendukung beberapa pengusaha, karena dari pengusaha ini melahirkan beberapa tenaga kerja. Dari tenaga kerja itu akan mendapatkan kesejahteraan. Orang bisa membantu mensejahterakan orang dari pengusaha. Terus kemudian, makanya kalau kemudian ini teman-teman mau jadi pengusaha baru, ya Ahmad ini mau mengembangkan apa, mesti saya dukung. Haji Junaidi mau mengembangkan apa, saya mesti dukung. Haji Fikri mau mengembangkan apa, mesti akan saya dukung. Karena di situ ada karyawan baru yang akan masuk. Ada beberapa orang yang akan bekerja di situ. Karena dengan begitu maka daya beli masyarakat akan bagus. Karena saya dukung semua ini Pak. Kalau mau mengajukan surat ke saya, tak tanda tangannya sekarang juga Bapak. Kira-kira begitu lah kira-kira. Tetapi jangan lupa CSR-nya untuk masyarakat. Begitu. Sehingga corporate social responsibility itu menjadi bagian dari kesatuan ya. Saya di sini punya desa tematik Pak. Senang kalau kemudian Pertamina juga sebagian dari CSR-nya untuk membangun desa tematik, wisata apa, bantu tempat apa untuk wisata juga pada ini. Di sini juga ada 384 pesantren apa yang bisa dibantu untuk kita. Terus kemudian apa yang kita bisa bantukan untuk Pertamina dengan kerjasama yang saling menguntungkan di antara kita semua. Karena Pertamina dan pemerintahan ini sebenarnya jeruk makan jeruk, sama-sama plat merah, sama-sama milik negara, sama-sama milik rakyat. Karena sama-sama milik rakyat, milik bangsa dan negara kita, maka tinggal kemudian kita berkolaborasi untuk menjadi katalisator mendorong kesejahteraan masyarakat secara. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Acara apapun kalau sudah Pertamina dan yang telepon Haji Ahmad sudah digeser semua ya Pak. Digeser semua sudah. Karena Haji Ahmad yang telepon. Ditambah Haji Junaidi yang telepon, ini haruah ini. Sudah digeser. Bahkan barusan kalaupun belum selesai dialog virtual itu sudah tutup. Nah ini ada Pertamina mau ke sini. Ternyata yang datang ganteng-ganteng muda-muda, dan ini beliau ini calon direktur Pertamina masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dan setelah ucapan terima kasih, mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan, karena ini persiapannya mendadak. Kalau tidak mendadak itu bisa saja nanti kita sambut dengan tarian-tarian yang luar biasa juga, sebagai penghormatan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan membantu pemerintahan masyarakat di Kabupaten Pamekasan terus berkemajuan. Sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.